Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 2114051017. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan siswa kelas 11 dengan materi explanation text. Mohon bagi teman-teman semua untuk berperan sebagai siswa kelas 11. Baik, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, sir. Thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking me back. First, I will check your attendance list. There is anyone absent today? Apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, sir. Hadir semua ya. Have you breakfast? Sudah, sir. Oh sudah sarapan semuanya. Sudah, sir. Not yet, I'm Oh, belum. hungry. Supaya sebelum belajar nih kita harus sarapan dulu ya. Baik, Supaya sir. Belajarnya lebih semangat gitu. Baik, sir. Ya. Jadi untuk depannya supaya sarapan dulu. Baik, sir. Okay. Today we are going to learn about explanation text. Welcome to my class. Thank you, sir. Di sini saya punya PPT PowerPoint tentang explanation text. Sebelumnya saya akan membagikan materi tentang explanation text ini. Saya akan membagikan satu-satu ya. Ini kita. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa itu explanation text? Belum ada yang tahu. Mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu teks eksplanasi atau explanation text. Teks explanation itu adalah teks yang menjelaskan tentang tahap-tahap terjadinya sesuatu atau fenomena, misalnya fenomena alam, kejadian sosial ataupun sosial budaya. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan tentang tahap-tahapnya. Jadi berbeda dengan teks prosedur. Prosedur itu kan adalah teks yang menjelaskan tentang tahap-tahap juga, tapi itu tahap-tahapnya cara membuat atau membuat sesuatu. Oke, sir. Langsung saja coba kita lihat pada PPT ini, pada slide. Oke, sama-sama kita baca. You can repeat after me. Oke, sir. Definition of explanation text. Definition of explanation text. A text which tells A text which tells the process of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi di sini maksudnya teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang proses alam, sosial, sains, dan juga fenomena budaya. Ayo sama-sama kita bacakan lagi. Oke, sir. It is often found in science, geography, and history textbooks. Jadi teks eksplanasi ini sering ditemukan pada pelajaran sains, geografi, atau geografi itu pelajaran tentang bumi. Jadi udah pernah belajar kan di mata pelajaran IPA? Udah, sir. Ya. And history textbooks. History textbooks itu merupakan pelajaran tentang sejarah, sejarah. Jadi dalam sejarah itu memiliki tahap-tahapnya.
memiliki misalnya ada istilah periode itu merupakan tahap dari perkembangan atau jalannya sejarah. Jadi seperti itulah definisi dari explanation text. Oke, coba kita lihat dari materi yang saya bagikan tadi, dari the definition, dari poin pertama definition of explanation text. Saya akan tunjuk siapa yang akan membacanya. Aryo, boleh dibaca? Yes, sir. Paragraf yang nomor 1, yang pertama. Ya. The definition of explanation text. Etymologically, or in the language of explanation, it means explanation or exposition. Explanatory text is a text that contains the process of why and how natural, social, scientific, cultural, and other events can occur. Oke. Terima kasih Aryo. Maaf. Jadi pada paragraf pertama itu dijelaskan tentang eksplanasi secara bahasa, artinya merupakan penjelasan atau exposition. Nah, di sini kan ada kata explanatory text. Jadi explanation text ini sama dengan explanatory text. Jadi itu cuma perbedaan kata aja gitu. Oke, Sir. Dan ada juga kalimat explanatory text is a text that contains the process of why and how natural, social, scientific, cultural, and other events can occur. Jadi teks eksplorasi ini menjelaskan tentang kenapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi, suatu proses terjadi. Misalnya proses alam, sosial, sains, budaya, dan sebagainya. Oke, pada paragraf kedua, Sofia boleh tolong dibaca, Sofia? Iya. An event, be it a natural event or a social event that occurs around us, always has a relationship of cause, effect, and process. Oke, terima kasih Sofia. Jadi event itu atau kejadian itu terjadi di sekitar kita. Misalnya kejadian hubungan sebab akibat itu merupakan bisa kita jabarkan dalam teks eksplanasi. Oke, kita lanjutkan slide kita. Types of explanation text. Ayo sama-sama kita baca lagi. Oke, Sir. Types of explanation text. Types of explanation text. The first, sequential explanation. Sequential explanation. Sequential explanatory text Sequential explanatory text explains explain the stage of the stage of a phenomenon a phenomenon in detail. in detail. Explanation that describe Explanation that describe natural and non-natural phenomena. natural and non-natural phenomena. For example, life cycle. For example, life cycle. Second, Second, cause and effect explanation. cause and effect explanation. Effect bukan event. Effect. Ya. Explanation text Explanation text that links cause and effect. that links cause and effect In explaining in explaining how and why and even how and why and even occur. occur, For example, for example, volcanoes. volcanoes. Oke, pada jenis teks eksplanasi yang pertama yaitu sequential explanation. Sequential explanation ini maksudnya adalah tahap-tahap teks menceritakan tentang tahap-tahap terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, cause and effect explanation. Cause and effect explanation ini adalah teks yang menceritakan tentang
sebab akibat terjadinya sesuatu. Misalnya terjadinya gunung berapi atau gunung meletus, aktivitas vulkanik. Oke, kita lanjut saja. Social function of explanation text. Oke, mari sama-sama kita baca. Social function of explanation text. Social function of explanation text. To tell the reader To tell the reader how something how something works works or why something or why something happens. happens. Fungsi sosial dari teks eksplanasi ini adalah menceritakan kepada pembaca bagaimana sesuatu bekerja atau kenapa sesuatu terjadi. Boleh dilihat dari materi yang saya bagikan tadi pada bagian social function. Nah, saya akan tunjuk orang yang akan membacanya. Mita, boleh tolong dibaca Mita? Social function sebaliknya. Social functions. A. Explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. B. To explain how or why something happens. And C. Explain and provide an overview of how something works or why something happens. Oke, terima kasih Mita. Oke, jadi maksud dari fungsi sosial teks eksplanasi ini adalah menceritakan kepada pembaca bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana kenapa sesuatu itu terjadi. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya, generic structure of explanation text. Oke, sama-sama kita baca lagi. Generic structure of explanation text. Generic structure of explanation text. The first general statement The first general statement stating the phenomena stating the phenomena or issues or issues which are to be explained. which are to be explained. Second, sequence of explanation Sequence of explanation stating the series stating a series of steps which explain Of steps which explain the phenomena or issues. the phenomena or issues. Third, Third, closing, Closing stating a conclusion. stating a conclusion. Jadi pada bagian pertama struktur teks eksplanasi ini adalah general statement atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini maksudnya ialah pernyataan pertama atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu tentang isu yang dijelaskan untuk tahap berikutnya. Pada bagian kedua, sequence of explanation merupakan tahap-tahap terjadinya sesuatu. Itu akan dijabarkan pada bab kedua. Jadi general statement ini adalah bab pertamanya dan sequence of explanation adalah bab kedua. Yang ketiga, closing, stating a conclusion atau pernyataan kesimpulan. Hal ini merupakan opsional, boleh kita jabarkan ke kesimpulannya dan boleh tidak. Oke, kita lanjut saja. Example of explanation text. Oke, mari kita sama-sama kita baca. Oke, you can repeat after me. Human body is made up of countless millions of cells. human body is made up of countless millions of cells. Food is needed to build up new cells and replace the worn old cells. Food is needed to build up new cells and replace the worn old cells. However, the food that we take must be changed into substances that can be carried in the blood to the places where they are needed.
process is called digestion. This process is called digestion. The first is the digestive process. The first digestive process takes place in the mouth. The food we eat is broken up into small pieces by the action of teeth. The food we eat is broken up into small pieces by the Saliva contains digestive juice which most moisten the food. saliva Saliva contains contains digestive juice which moisten the food, So it can be swallowed easily. so it can be swallowed easily. Oke, paragraf selanjutnya saya akan minta satu di antara teman-teman untuk membacanya. Saya. Boleh? Ayo, silakan baca yang ketiga. From the mouth, food passes through the esophagus. The food is taken into the stomach. Here, the food is mixed with the juice secreted by the cells in the stomach for several hours. The food enters the small intestine. At the time, the muscular walls of the intestine are squeezing, mixing and moving the food onwards. Terima kasih Ayo. Selanjutnya saya akan minta boleh baca minta. Oke. In a few hours, the food changes into acids. These are soon observed by the very microscopic branch projections from the intestine walls and pass into the bloodstream. Terima kasih Pak. Nah di sini saya sudah menyatakan general statementnya pada box yang berwarna biru. Nah di sini this process is called digestion. Itu merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi ini. Sequence of explanationnya pada paragraf berikutnya itu tahap terjadinya sel dalam tubuh manusia. Kita bisa lihat dari di board yang warna kuning. Di sini katanya the first digestive process takes place in the mouth. From the mouth, food passes through the esophagus. Dan yang terakhir, in a few hours, the food changes into acids. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Language features of explanation text. Oke, boleh sama-sama kita baca. Language features of explanation text. Language feature of explanation text. The first, using simple present tense. Using simple present tense. Di sini semuanya sudah tahu kan cara membuat simple present tense. Oh. Nah, di sini simple presentnya pada bagian verb one phases itu menggunakan s atau es. Di sini menggunakan es, phase. Jadi bacanya adalah phases. Okay, the second using passive voice. Using passive voice. Rumus dari passive voice ini adalah to be plus verb 3. Ismiral itu merupakan passive voice to be ditambah dengan verb 3. Baiklah, sekarang saya akan membagikan latihan tentang teks eksplanasi ini. Nah, boleh dilihat dalam tugasnya. Di sini ada teks tentang how can earthquakes happen. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi. Nah, di bawahnya ada soalnya. Dan di soal pertama ada 2 poin di situ. Ada generic structure dari teks eksplanasi tadi. Yang pertama general statement. Kalian bisa menentukan di mana pernyataan umum dari teks yang di atas. Dan kedua sequence of explanation.
di mana tahap-tahapnya terjadinya gempa bumi pada teks di atas. Dan pada soal kedua, language features-nya yang mana simple present tense, yang mana passive voice, dan juga chronological connectors. Itu kalian tentukan. Oke? Mengerti Ya. semuanya? Bisa. Oke, sudah siap semuanya? Dasar. Siapa yang mau jawab nomor 1? Saya, Sir. Ada begitu, Sir. Boleh? Jawab dulu pada poin A-nya kita. Untuk jawaban yang A di dalam statementnya, earthquake is one of the most destroying natural disasters. Ya, Itu general statement. ya, general statement. Sir. Kalau sequence of explanation, Yang pertama, earthquake are usually caused when rock underground suddenly breaks along a fault. Itu yang pertama, Sir. Ya. Yang keduanya, the rocks are still pushing against each other but not moving. After a while, the rocks break because of all the pressure that's built up. Terus yang terakhirnya, Sir, the spot underground where the rock breaks is called the focus of the earthquake. The place right above the focus is called the epicenter of the earthquake. benar boy. Ya, bagus kita. Siapa yang mau jawab nomor 2? Sir. Boleh, ayo? Langsung saja, yang mana simple present tense-nya di situ? Yes, sir. Yang simple present tense-nya is happens, Ya, are, release, makes, are, get, Ya. Nah, itu yang passive voice. Voice-nya cause, Gas. Nah, Chronological connectors. chronological connectornya set after. Oke, bagus ayo. Ya, sir. Oke, semuanya sudah bisa ya bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Sudah, sir. Oke, pada pertemuan selanjutnya, Sir ingin membagikan tugas kepada kalian. Kalian membuat teks eksplanasi tentang fenomena alam, boleh sosial atau budaya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Saya akan bagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalankan.